Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Lambo bersama saya, Adil. Terima kasih buat kalian semua yang masih setia menonton di channel ini. Dan buat kalian yang baru pertama kali melihat channel ini dan nantinya merasa terhibur dengan cerita yang saya bawakan, jangan lupa ditekan tombol subscribe-nya, karena subscribe itu gratis. Like dan komen karena bentuk dari dukungan kalian itu sangat membantu channel ini untuk bisa lebih berkembang lagi. Nah, karena ini adalah segmen cerita pendek, jadi langsung saja kita masuk ke jalan ceritanya dan cerita horor. Kita mulai. Kali ini datang dari seseorang yang saat itu ingin membeli handphone bekas. Jadi orang ini COD. Namun ternyata ketika ia COD itu mengalami kejadian yang tidak mengenakan dirinya. Dan sebut saja nama laki-laki ini adalah Jeffrey. Jeffrey saat itu kebetulan handphonenya itu ngehang. Ya, karena handphonenya ini sudah berusia hampir 4 tahun lamanya. Jadi wajar saja kalau handphonenya ini rusak. Saat itu handphone Jeffrey ini mengalami mati total. Dan ketika ia membawa ke konter, ternyata biaya perawatannya itu atau biaya perbaikannya itu lumayan mahal. Bahkan hampir mendekati dengan harga bekas handphone itu sendiri. Jadi karena budget Jeffrey ini tidak banyak, ia pun berpikir lebih baik ia membeli handphone bekas juga. Namun handphone yang sangat-sangat orisinil atau handphone yang umurnya dari perilisannya itu tidak terlalu jauh. Maksimalnya itu 1 tahun terakhir. Ia pun mencarilah handphone bekas itu melalui Facebook, OLX dan beberapa situs online lainnya. Ia sudah menentukan jenis handphone apa yang akan ia beli, ya tipe apa dan merek apa. Lalu terus mencari melalui warnet. Dan saat itu ia menemui handphone yang ia mau dan harganya itu lumayan miring. Namun ketika ia melihat jadwal orang itu mengiklankan, sudah 1 minggu lamanya. Jadi buat kalian yang tidak pernah membeli handphone di Facebook, saya akan berikan sedikit gambarannya. Jadi di Facebook itu ada tulisannya itu 1 hari, 2 hari atau 3 hari sejak iklan itu ditayangkan. Dan maksimal itu seminggu. Padahal bisa jadi itu sebulan atau setahun lamanya. Jeffrey pun langsung mengirim pesan kepada si penjual. Ya, namun si penjual ini Facebooknya itu adalah Facebook yang mungkin hanya untuk jual beli. Karena foto profilnya pun hanya foto binatang dan tidak ada lagi foto-foto lainnya. Ia menunggu balasan dari Facebook itu, namun belum ada juga jawaban. Jadi ia terus mencari, men-scroll terus, namun tidak ada harga yang lebih murah dari handphone yang diiklankan oleh salah satu penjual ini. Saat itu Jeffrey hanya bermain 2 jam di warnet. Jadi sudah hampir mendekati waktu habis dari yang ia mainkan, tiba-tiba ada balasan. Dan waktu itu dibalas dengan nomor WA yang tertera. Sedangkan Jeffrey handphonenya kan mati. Jadi ia mencatatlah nomor handphone itu, meminjam pulpen dan kertas melalui admin yang menjaga warnet itu. Dan tak lama kemudian ia sudah mencatat nomor handphone itu. Lalu ia pulang. Dan setelah ia pulang, ia pun meminjam handphone milik adiknya untuk bisa menghubungi si penjual handphone ini. Ketika ia mengirim pesan ke si penjual, namun saat itu pesannya hanya centang 1. Itu berarti si pemilik sedang tidak aktif atau memang sudah tidak pernah aktif lagi. Waktu itu Jeffrey mengirim pesan sekitar jam 1 siang. Sampai sore hari belum juga ada balasan dari si penjual itu, dan sampailah di sore hari. Dan kebetulan Jeffrey masih berada di dekat adiknya. Dan adiknya pun bilang kepada Jeffrey, "Bang, ini ada balasan dari yang abang ingin pinjam tadi." Ketika Jeffrey melihat, ternyata balasannya adalah masih ada. Lalu Jeffrey kembali mengirim pesan, yaitu lokasinya di mana bang. Dan tak lama kemudian dibalas lagi oleh si penjual. Dan si penjual itu pun langsung mengirim titik lokasi di mana ia sedang berada. Jeffrey sebelum ia pergi ke lokasi itu, ia kembali bertanya tentang kondisi handphone itu, dan ya, handphone itu tidak ada minus dan masih lengkap. Jeffrey pun bersiap-siap dan mengatakan ia akan pergi ke lokasi itu
selepas sholat maghrib. Dan kini ia pun sudah selesai sholat maghrib. Lalu pergilah menuju ke titik tempat yang ditentukan oleh si penjual itu. Posisi dari rumahnya itu ke lokasi si penjual lumayan jauh, sekitar 1 jam lebih. Jadi rumah Jeffrey itu adalah di tengah kota, sedangkan titik si penjual itu sudah berada di luar kota. Ya, karena jaraknya itu 1 jam. Jeffrey awalnya tidak berpikir yang aneh-aneh dan ia meminjam handphone adiknya, sedangkan adiknya tidak ingin ikut karena dengan alasan ia sedang mager. Jeffrey terus berjalan mengendarai motornya dengan kecepatan yang sedang. Hampir sampai ke lokasi, ia melihat ke sekitar, ternyata tidak ada rumah sekalipun dan hanya hutan belantara. Sedangkan di titiknya itu hanya tersisa 200 meter dari tempat ia berada. Suasana itu gelap dan sepi. Namun Jeffrey masih dengan sangat percaya diri. Ia terus mengendarai motornya, namun ia memelankan laju motornya. Ia terus melihat ke kiri, ke kanan, namun tidak ada rumah juga. Dan ketika ia melihat handphonenya, itu jaraknya hanya tinggal 50 meter ke depan. Dan semakin mendekat motornya, ia mulai merasakan takut, tapi bukan dengan setan, melainkan begal. Ya, mungkin saja ia dijebak, namun ini sudah kepalang tanggung. Jadi ia coba terus melajukan motornya sampai ke titik lokasi. Dan sampai di titik itu tidak ada rumah satupun, toko, ruko dan apapun tempat tinggal manusia. Ia pun buka WA dan menelpon si pemilik, namun tidak berdering melainkan memanggil. Awalnya Jeffrey bersabar, terus menelpon berulang kali si pemilik, namun masih saja memanggil tidak berdering. Mungkin sekitar hampir 5 menit ia berada di titik itu. Ia melihat sekitar, ia masih was-was dan sangat takut dengan begal. Dan karena ia sudah mulai kesal, ia pun mulai menghidupkan kembali motornya dan melaju meninggalkan titik lokasi itu. Dan tak lama kemudian, ketika ia memutarkan motornya untuk kembali menuju ke arah rumahnya, tak jauh ia melihat ada seseorang yang berada di pinggir jalan, di mana cahaya dari sesuatu itu menyorot ke wajahnya. Mungkin saja itu adalah cahaya handphone. Ia terus mendekati seseorang itu semakin dekat dan semakin dekat. Dan awalnya ia berpikir mungkin saja itu adalah si pemilik handphone yang akan ia beli. Semakin dekat. Namun ia bingung karena seseorang ini bukanlah berjalan, melainkan melayang mendekati dirinya atau dirinya yang mendekati sosok itu. Jeffrey mulai merasakan merinding yang sangat parah. Ia tidak berani langsung melihat sosok itu. Namun karena ia mengendarai motor, jadi mau tidak mau ia harus menghadap ke depan, menghadap ke jalan. Dan benar saja, sesampai ia melewati sosok itu, tiba-tiba motornya ini berhenti atau mogok. Jantungnya pun berdebar-debar sangat kuat sampai membuat telinganya itu berdenging sangat parah. Ia sangat takut kala itu. Dan tiba-tiba orang itu atau sosok itu berbicara, berkata seperti ini. Ini Mas Jeffrey ya? Jeffrey pun perlahan-lahan melihat ke arah kiri, melihat sosok itu. Alangkah terkejutnya Jeffrey. Bukanlah orang yang ia lihat, melainkan sosok yang dimana wajahnya itu penuh luka dan berdarah-darah, dimana hidungnya itu robek sampai ke atas, di atas keningnya itu, dan bibirnya itu mengeluarkan darah yang sangat banyak sambil memegang handphone, dimana handphonenya itu penuh dengan retak. Dan tiba-tiba ketika wajah dari sosok itu pun menyeringai dan menatap Jeffrey dengan tatapan yang sangat sinis. Jeffrey yang tak kuasa menahan rasa takutnya, ia pun langsung spontan mengegas motornya menjauhi sosok itu. Dan karena motornya ini mogok, ia tidak bisa melaju. Ia mencoba untuk tetap tenang, untuk tetap
tidak merasakan takut karena ia berpikir mungkin saja itu adalah halusinasi. Namun yang ia lihat itu sangat-sangat nyata. Di saat ia bingung untuk melakukan apa karena rasa takut benar-benar menguasai dirinya, dan mungkin itu adalah pertolongan Tuhan, di mana di depannya itu ada kendaraan yang melaju mendekati dirinya, dan semakin dekat kendaraan itu melewati dirinya, dan sosok itu pun perlahan menghilang tepat di hadapan Jeffrey. Jeffrey pun dengan sangat bingung, dengan sangat juga takut melihat sosok itu pelan-lahan menghilang. Dan mobil yang melewati dirinya pun hanya mengklakson dirinya tanpa memberhentikan kendaraannya atau bertanya apakah Jeffrey ini butuh pertolongan. Namun bagi Jeffrey, mobil itu lewat saja itu sudah sangat membantu dirinya. Dan tanpa berpikir panjang, ia mencoba menstarterkan motornya dan syukurnya motornya ini pun bisa kembali hidup. Dan Jeffrey pun meninggalkanlah titik lokasi itu dan sampailah di rumah. Dan cerita pun selesai. Bagaimana ceritanya tadi? Ya, sangat-sangat mengerikan. Bukan handphone yang ia dapat, melainkan bertemu setan. Sebaiknya buat kalian semua yang saat ini ingin membeli handphone bekas melalui Facebook atau situs-situs lainnya, lebih baik hati-hati atau COD-nya itu di tempat keramaian. Jangan seperti Jeffrey ini, hanya melihat titiknya dan melaju sampai ke lokasinya. Namun bukan di tengah ramai, melainkan di pinggir jalan yang sepi. Cerita kali ini bisa menjadi pelajaran buat kita semua. Sebaiknya hati-hati. Dan sebelum saya undur diri, kembali lagi saya ingin mengingatkan, jangan lupa mampir di video-video lainnya yang tidak kalah mengerikan, tidak kalah mencekam dari video ini. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. See you.